Kapan kawin? Belum juga dapet calonmu. Mau cari kayak mana lagi? Bungkusnya mancing tapi dalamnya judi. Itu yang Agnes nggak tahu. Alasannya tahu nggak, Mak? Takut sama bayi. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Halo Mak, kali ini kisah tentang Agnes, perempuan 37 tahun tinggal di kampung. Belum punya pacar, belum kawin. Umur segitu Mak, kalau di kampung habis Mak. Kapan kawin? Belum juga dapet calonmu. Mau cari kayak mana lagi? Serangan demi serangan, kanan kiri, semua menyerang, apalagi kalau ada pesta dan Agnes datang sendirian. Sama siapa? Aduh, itulah kau. Mau cari yang kayak mana lagi? Begitu serangan bertubi-tubi. Karena Agnes nggak kunjung dapat pacar, maka keluarganya menjodohkan Agnes dengan Rudy. 48 tahun, selisih 11 tahun umurnya. Konon Rudy ini kerja di kantor perusahaan listrik negara, di kantor PLN, tapi swasta. Nggak tahu entah apa kerjaannya. Pokoknya dia pergi pagi pulang sore, katanya kerja di kantor PLN. Agnes dan Rudy belum saling kenal, tapi sepakat menerima perjodohan dan akhirnya dilakukan pertunangan yang dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Karena menikah dari perjodohan, keduanya belum saling kenal. Agnes belum kenal, Rudy belum kenal, tapi mereka sepakat untuk saling kenalan sambil jalan, sambil belajar mencintai. Nah, ternyata ada satu yang nggak dikenali oleh Agnes tentang si Rudy ini, soal hobinya. Rudy hobi mancing. Menurut Agnes, mancing itu hobi yang biasa aja. Ada banyak orang yang hobi mancing, termasuk bapaknya sendiri. Jadi si Rudy pun senang dapat Agnes, karena mertuanya juga hobi mancing. Agnes nggak tahu si Rudy ini hobi mancing galatama. Nah, itu dia. Hobi mancing galatama ini nggak sekedar mancing kayak orang biasa. Si Agnes nggak tahu soal itu. Tahu nggak, Mak? Mancing galatama itu apa, Mak? Tahu nggak? Nanti kita cek ya, Mak. Jadi kan, Mak, mancing galatama itu semacam apa ya? Mancing perlombaan. Jadi sistem perlombaan pemancingan yang biasanya diikuti oleh para pemancing kawakan gitu. Itu namanya mancing galatama. Jadi ada perlombaannya, ada hadiahnya. Hadiahnya macem-macem, kadang-kadang besar juga Mak hadiahnya. Dari mulai kipas angin maksudnya. Kipas angin, alat pancing, baju, sepeda, bahkan ada hadiahnya kulkas dan sebagainya. Masalahnya kalau di kampung-kampung, pemancingan galatama itu atau lomba mancing galatama bergeser sudah fungsinya. Bukan lagi lomba pancing atau lomba memancing untuk kalangan profesional, bukan. Kalau di kampung-kampung, mancing galatama itu Mak ajang perjudian. Judi Mak, jadi mereka bertarung-tarung gitu. Siapa yang menang dapat duit, yang kalah habis duitnya tamat riwayat, kayak gitu. Itulah hobi mancingnya si Rudy yang Agnes nggak tahu. Di situ sumber masalah. Kita tahu kan Mak, kalau dalam rumah tangga suami udah mulai suka judi, udah payah Mak. Ini udah jelas masalah, cepat atau lambat. Nah, si Rudy hobinya mancing galatama. Bungkusnya mancing tapi dalamnya judi. Itu yang Agnes nggak tahu. Lama-lama si Rudy ini makin keseringan lomba mancing galatama karena dapat tambahan modal dari Agnes, punya istri, ya kan? Si Agnes walaupun honorer lumayan gajinya, dia sering dimintain duitnya sama si Rudy untuk tambahan modal dia main judi melalui perlombaan mancing galatama. Agnes cuman taunya si Rudy hobi mancing.
Tapi kok sering kali mancing, nggak berhenti-berhenti lah pokoknya. Pulang kerja mancing, hari libur mancing, bikin pening kepala. Dan yang bikin pening lagi karena si Rudi modalnya sering minta sama Agnes, sehingga uang belanja jadi berkurang. Si Rudi ini gajinya nggak jelas entah berapa, jarang ngasih duit sama si Agnes untuk belanja. Malah minta duit gajinya Agnes untuk nambahi modal lomba mancing. Sekali-sekali menang, tapi lebih banyak kalah. Kalah judi. Tibalah waktunya Agnes hamil anak pertama. Ketika hamil anak pertama ini Rudi masih biasa-biasa aja. Tapi masalah mulai datang ketika Agnes melahirkan. Pada saat Agnes melahirkan, justru si Rudi minggat, pergi dari rumah, nggak pulang. Alasannya tahu nggak, Mak? Takut sama bayi. Jadi istrinya mau melahirkan, dia pergi dari rumah karena takut sama bayi. Mungkin dia ngelihat bayi kayak ngelihat monster kali ya, Mak ya. Pokoknya alasannya takut sama bayi. Agnes heran, mertuanya pun heran, mama si Rudi pun heran. Kenapa kau takut sama bayi? Orang bayi itu anakmu, kau yang bikin, masa kau takut? Ya enggak aja lah kau ini, ada-ada aja, kata Agnes dan mertua Agnes. Semua orang bingung karena dia nggak berani lihat bayi. Sampai bayinya berumur 4 bulan, Rudi nggak kunjung pulang, alasannya takut sama bayi. Barulah bulan ke-6 dia pulang, nengok bayinya. Tapi dia nggak lihat gitu, Mak. Dia cuma nanya dari balik pintu. Ditanyanya sama istrinya, anak kita perempuan atau laki-laki? Katanya. Tapi dia masih nyebut anak kita. Agnes jawab, anak kita perempuan. Rudi terus pergi, dia nggak sentuh juga anaknya, apalagi dipegang, dicium, digendong kayak bapak-bapak orang lain lihat bayinya kan, Mak. Enggak sama sekali. Sampai anaknya berumur 9 bulan, Rudi masih belum berani, belum mau menyentuh anaknya, lagi-lagi dengan alasan takut sama bayi. Ternyata kan, Mak, memang ada, Mak, orang takut sama bayi. Memang ada secara medis, secara psikologis, ada rupanya, Mak, orang yang takut sama bayi. Bukan nggak ada. Baru tahu kan, Mak? Saya pun baru tahu. Namanya pedofobia. Jadi orang yang takut sama bayi itu namanya pedofobia. Karena ibu-ibu yang habis melahirkan pun ada yang tapi bukan takut ya, nggak suka sama bayinya, namanya baby blues gitu ya. Jadi ini ibu-ibu yang baru melahirkan ada juga, Mak, sama bayinya dia benci, nggak suka dia sama bayinya, ada kemarahan dan segala macam. Secara psikologis dia terganggu lihat bayinya. Nah, kalau itu dialami oleh seorang ibu namanya baby blues. Kalau seorang bapak sama bayinya sendiri takut, namanya pedofobia. Mungkin si Rudi itu pedofobia, ya kan? Bisa jadi, tapi harus diperiksa dulu, harus dipastikan. Barangkali dia pernah punya pengalaman masa lalu, trauma masa lalu, atau ada sesuatu lah yang menyebabkan dia pedofobia. Harus diperiksa dulu, nggak bisa sembarangan bilang pedofobia, takut sama bayi, cek dulu, ya kan, Mak? Agnes nggak ngerti kenapa Rudi takut sama bayi, tapi sebagai perempuan, sebagai ibu, dia kecewa betul, kecewa berat. Nggak masuk dalam pikirannya, kenapa kok Rudi kayak gitu. Akhirnya diancamnya Rudi, merajuklah si Agnes ini. Dia bilang, kalau kau nggak pernah mau menyentuh anakmu, kalau kau nggak suka sama anakmu dengan alasan takut, aku mau pulang. Aku nggak mau tinggal di sini. Dan kau nggak usah nengok anakmu selamanya. Sampai atau sebelum rasa takutmu hilang. Gitu, minggatlah si Agnes, pergilah dia dari rumah mertuanya, dibawanya lah anaknya, dia pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dia tinggalkanlah si Rudi. Tapi, Mak, dasar si Rudi nggak jelas. Bukan disusulnya biniknya, enggak, biasa aja, dibiarkannya aja. Biniknya pulang ke rumah mertuanya kan, ke rumah orang tuanya si Agnes, mertuanya Rudi, dibiarkannya saja pulang, nggak dijemputnya, Mak. Udah nggak diantarkan pulang, nggak dijemput pulang. Dia asik main pancing-pancingan terus. Suatu hari
datanglah kiriman paket dari Jakarta. Paket, gitu kan Mak. Datang ke rumah Agnes. Ternyata paketnya itu adalah seperangkat alat pancing. Udah bisa ditebak kan Mak siapa yang pesen? Nah, jadi si Rudi itu pesen Mak, beli online seperangkat alat pancing untuk mengikuti perlombaan pancing Galatama. Masalahnya adalah itu pancing yang dia pesen itu belum dibayar dan harus dibayar sama si Agnes. Tahu nggak Mak harganya berapa Mak? 2,5 juta. Hajab kali lah si Rudi ini Mak. Anaknya nggak ditengok, istrinya pulang ke rumah orang tuanya nggak diantar, malah ditagih untuk bayar peralatan pancing yang harganya 2,5 juta. Jadi dikejar-kejarlah si Agnes karena pemesanan atas nama Agnes, istrinya. Memang hajab lah si Rudi nih, ya kan Mak? Marah besarlah si Agnes, tapi tagihannya atas nama dia. Jadi perusahaan yang jual toko lah ya, toko yang jual pancing itu ya nagih-nagihnya ke Agnes lah, 2,5 juta. Apa boleh buat, turun tangan orang tua si Agnes jual kambing untuk bayar pancing. Ada aja pasangan suami istri kayak gini ya kan Mak. Karena peristiwa itu Agnes dan orang tua Agnes semakin marah dan mengajak rembuk keluarga untuk membicarakan kelanjutan hubungan suami istri antara Agnes dan Rudi. Karena masalah itu akhirnya dua keluarga melakukan rembuk keluarga, membicarakan masalah hubungan antara Agnes dan Rudi. Mau macam mana lah orang ini, suami istri gak berkumpul, gak bersatu, yang satu hobinya mancing, main judi, dan gak suka nengok anaknya. Macam mana? Jadi dibahas antara dua keluarga, si Rudi dan Agnes dipertemukan. Saat itu anaknya udah bisa jalan Mak. Udah bisa jalan, belum pernah dipegang sama bapaknya. Apa kata Rudi? Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir, kurasa ada gilanya lah si Rudi ini. Iya kan Mak? Jadi sampai sekarang masalahnya belum selesai. Rudi kembali meninggalkan Agnes, pulang ke rumah orang tuanya. Nggak dicerai juga, tapi juga nggak didatangi. Cuman lah pendapat Mama ini. Aneh ya Mak, ada anak kayak gitu ya, berumah tangga kayak gitu. Padahal umurnya bukan anak-anak lagi. Tapi memang mereka dijodohkan. Apa karena dijodohkan ya Mak ya? Jadi belum saling kenal, belum saling cinta, apa gitu ya. Tapi punya anaknya orang itu, hamilnya si Agnes. Masa nggak cinta? Ya kan Mak? Kasih komentar ya Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.